Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, puja, syukur. Selalu bersyukur agar nikmat-nikmat Allah tambahkan. Selalu bersyukur agar keberkahan selalu menyertai kita, mitra. Nikmat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih, mitra. Ya, ini juga saya alhamdulillahirabbil alamin. Ku Allah taala di peparinan panjang umur, kalayan sehat, mitra. Sehat pikiran, sehat lahir batin kita. Semoga mitra semua juga sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikutin, mitra. Kita ikutin terus langkah-langkah beliau, langkah-langkah istilahnya, akhlaknya, ucapannya, semuanya kita ikutin, ya. Kita ikutin dan kita jalankan. Ya. Kita bersolawat, akhlak yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan kita yang lurus dan yang baik. Ya, jadi semua langkah baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sebisa-bisa mungkin kita jalankan, gitu. Harus bisa itu, mah. Jadi semata-mata kita karena ilah, karena Allah, karena butuh, karena pengen Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyapaatin kita, mitra. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat ucapan kita. Ucapan kita harus dijaga, mitra. Ucapan kita adalah doa. Doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita juga. Ya, mendoakan keberkahan umat, keberkahan orang lain itu sama juga mendoakan kita baik. Mendoakan kita jelek sama orang lain sama aja kita mendoakan jelek untuk kita. Jadi semua doa harus baik-baik saja, gitu, mitra. Barakallah. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar Al-Hikmah. Di padepokan saya, padepokan Al-Hikmah Guntur Lodaya. Ya. Kenapa istilahnya padepokan Guntur Lodaya? Saya ambil itu padepokannya wadah, mitra. Wadah untuk beribadah, untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi, untuk menyupri ilmu di dalam wadah padepokan. Ya. Yang kedua, guntur. Saya ambil itu guntur dari kampung saya, dari kampung Cipetir. Nah, saya ambil itu guntur, gitu kan ya. Lodaya saya ambil dari istilahnya leluhur kita, ya, Kanjeng Prabu Siliwangi ataupun Kanjeng Prabu Kian Santang. Nah, itu Maung Panjalu ataupun Maung Lodaya. Itu slogan Maung itu manusia unggul, mitra. Kalau menurut saya, versi saya, manusia unggul Maung, gitu ya. Jadi Pajajaran, Siliwangi, silih asih, silih wangian, silih sengitan, silih bagi keberkahan, bagi kebaikan, gitu kan ya. Jadi manusia unggul dari segala hal, unggul di bidang ibadah, unggul di bidang pikiran jernih dan ucapan sehat, unggul semuanya di bidang dunia beranak, di bidang kehidupan, unggul semuanya, harus unggul, mitra. Ya, manusia unggul, Maung, gitu. Nggak ada sifat istilahnya orang pengen dijadikan mau, nggak ada, mitra. Istilahnya raja kita jadi mau, nggak ada, gitu kan. Saya juga nggak mau disebut mau, gitu, mitra. Itu kan saya mengagungkan
mengagungkan, menjunjung tinggi budaya, menjunjung tinggi leluhur kita, karhun kita, gitu kan ya. Nah di sini seputar Al-Hikmah di Padepokan Guntur Lodaya saya akan jelaskan satu persatu biar mitra semua tahu, gitu kan ya. Misi saya di sini, mitra, yuk tuh di sana. Alhamdulillah. Nah, sampai santai gitu mitra. Di sini nih. Yang pertama, ini mitra, saya jelaskan ya biar ngerti semuanya. Ini Al-Hikmah. Al-Hikmah semua harus dijadikan hikmah. Ya, orang-orang yang bersilaturahmi berbagai kalangan di sini harus dijadikan hikmah. Bersaudara semua, gitu kan? Dengan langkah-langkah istilahnya kebaikan. Kita syiar kebaikan. Itu Al-Hikmah. Hikmah harus menjadikan hikmah di balik semua ini. Ya. Jadi serengkap sepadi pola harus menjadikan hikmah, harus menjadikan saudara kita orang yang istilahnya berbagai kelas, berbagai kalangan, berbagai profesi, itu hikmahnya jadi saudara saya, mitra. Jadi saudara saya seperguruan ataupun saudara link di Padepokan mengenal saya di sini. Jadi hikmahnya itu luaslah penjabarannya gitu. Makanya ucapan kita juga harus menjadikan hikmah, gitu kan ya. Ilmu. Kalau ilmu itu disebutnya kan orang yang tidak tahu harus menjadikan tahu. Itu Al-Hikmah. Yang ke satu, di sini ijab nyucikan diri lahir batin, mitra ini. Ijab nyucikan diri lahir batin ini takutnya di dalam tubuh kita ada semacam kotor-kotoran dari orang lain ataupun dari yang tidak baik yang kontrak ke kita. Misalnya nutup rezeki gitu mitra. Itu kan beliau orang yang kontrak ke kita bisa menutup rezeki dengan bantuan para dukun ataupun dengan bantuan jangjawokan yang tidak baik lah pokoknya gitu. Jadi kan ini nutup misalnya. Saya bukakan ini. Ijab nyucikan yang kotor harus menjadikan bersih. Ya. Yang tidak baik harus menjadikan baik dengan berdoa dan dengan didoakan sama saya gitu kan istilahnya, dengan pakai ilmu warisan dari guru-guru saya. Nah itu. Ini yang pertama mitra nih. Ijab ilmu kekuatan keselamatan dunia rawu akhirat. Ya. Nah di sini ijab ini istilahnya kita doakan untuk kita selamat di dunia wal akhirah, gitu kan ya. Di dunia saya doakan istilahnya keselamatannya, gitu kan. Selamat, kita selalu selamat, gitu kan. Ya itu saya mendoakan. Kalau yang tidak selamat itu akhlaknya yang tidak baik, gitu mitra. Kelakuannya itu benar kelakuan akhlaknya. Walaupun saya doakan, kalau akhlaknya tidak baik, yaitu madep lagi ke pasien-pasien saya. Itu makan berbagai kalangan profesi apapun, gitu mah, gitu kan. Jadi saya mendoakan istilahnya keselamatan rawuh akhirat, gitunya. Akhirat itu kan kebaikan kita semua. Saya mendoakan nggak ada yang jelek. Makanya ini manfaat ilmu ijab ini keberkahannya selamat di dunia, selamat di akhirat. Misalnya kita ijazah ilmu misalnya, ataupun ijazah ilmu kalam lah misalnya, apapun ilmunya lah gitu. Yang ketiga, ijab penarik rezeki. Nah ini mitra, di sini ijab penarik rezeki ini banyak, hampir 80% ke tamu yang ke saya pengen diijabkan, pengen istilah didoakan untuk keberkahan dunia berana, untuk keberkahan rezeki mitra. Jadi keberkahan rezeki ini kebanyakan orang yang yang mengeluh di bidang dunia berana, di bidang usahanya. Nah saya akan doakan, saya akan ijabkan untuk keberkahan rezekinya. Jadi supaya doa ini melancarkan keberkahan rezekinya, gitu, dan membukakan pintu rahmat, pintu ijabahnya, istilahnya dengan doa-doa kalam-kalamullah, kalam-kalam yang sudah saya pelajari dari guru-guru saya. Nah ini, jadi ijab penarik rezeki, ya istilahnya. Ini kaduniaan, dunia berana. Kita hidup di alam dunia ini harus kaya raya dunia. Sebab kalau kita miskin dunia, tidak bisa sodako, gitu kita. Yang ada
sengsara hidup kita. Jadi saya doakan semua subur rezeki, lancar usahanya. Yang keempat, ijab benteng tempat usaha. Ini mitra nih, ijab benteng tempat usaha. Semua orang yang usaha pasti punya tempatnya. Mau bengkelas, mau bisnis, mau di pasar, mau istilahnya usaha apapun, pabrik, ini kan ada tempat. Ya. Di sini kita riset dulu tempatnya dan kita ijabkan untuk penarik di tempat usahanya. Ataupun dikala ada yang tidak baik di tempat usahanya, saya risetkan, saya bersihkan dulu. Nah itu. Dan ada yang tidak diundang, ada yang ke padepokan, dan ada saya diundang ke tempatnya, gitu kan? Itu gimana versi pasien-pasien saya itu, yang mengenal saya di sini. Yang keempat, yang kelima, ijab mahabbah walas asih. Nah di sini istilahnya ijab mahabbah walas asih, ada kekuatan istilahnya ilmu-ilmu pengasihan mitra. Ya, ilmu-ilmu pengasihan. Saya ijabkan ini untuk pengasihan. Jadi semua orang yang lihat kita elok, cantik, ataupun ganteng, gagah gitu mitra, ataupun awet muda gitu kan, itu kan berdasarkan ilmu, berdasarkan kalam-kalam yang sudah dipelajari, yang sudah diijazahkan sama guru-guru semua, gitu kan. Di sini ijab mahabbah walas asih, pengasihan. Tadinya yang kita, walaupun kita punya wajah jelek misalnya gitu kan. Nah ini ada ijab pengasihan, kita jadi ganteng mitra, kita jadi ada bercahaya lah, ininya apa namanya, ya walas asih lah semua. Jadi kalau ijab walas asih itu ya banyak bersaudara semua gitu kan. Intinya hikmahnya kita bersaudara semua gitu mitra. Ya ini ijab kaluguhan, jabatan, pangkat, komara, pamor, wibawa. Dan di sini ada ijab pamor wibawa, ini kewibawaan, ada juga ilmunya saya ijabkan. Power wibawa disegani, dihormati semua orang. Tapi bukan artinya tidak baik, itu kan baik. Kita dihargai orang, kita nggak dicemoohkan orang, gitu kan. Ada powernya, ada pamornya, ada kekuatannya, gitu kan. Yang saya udah ijabkan. Nah ini. Yang ketujuh. Nah di sini ijab ical galuh bumi ataupun tanah. Di sini jual beli tanah mitra ataupun rumah. Di sini ijab jual beli rumah, saya nggak minta uang sepeser pun. Walaupun dari jauh ataupun dekat, kalau yang dekat bisa terjun ke padepokan saya, kita bikin surat perjanjian. Kalau yang jauh, kita bikin surat perjanjian di WA, di WhatsApp, ataupun di telepon. Dan media yang saya ijabkan untuk nanam ataupun untuk meriset tempat yang tidak baik, itu saya paketkan. Bisa, itu mitra. Kita buat perjanjian, hitam di atas putih, di WA ataupun di telepon. Ini kalau orang yang jauh mitra. Ya di sini saya ada link 2 bulan. Link 2 bulan saya kerjakan sama guru-guru saya. Di sini ada jasa mitra. Bila mana rumah itu terjual, bayar ke saya jasanya, gitu kan. Bila mana Allah tidak mengabulkan doa-doa saya ataupun doa-doa pasien-pasien saya tidak menuntut apapun dan tidak usah dibayar. Tidak usah kena jasa, tidak usah. Itu kan ya. Bila mana gul bayar, tidak dibayar sesuai dengan amanat perjanjian yang sudah tertera nanti dibuat gitu. Jadi kan tidak ada yang dirugikan gitu kan ya, tidak ada yang mesti dirugikan gitu kan. Jadi tetap silaturahmi terjalin gitu mitra. Ya di sini ijab jual beli bumi ataupun tanah ataupun inilah gitu, semacam jual beli lah ijab. Nah ini gitu kan. Yang penting kita silaturahmi tetap terjalin gitu kan, sebab doa itu ada istilahnya langsung 1 minggu kita kabulkan, Allah kabulkan dengan doa-doa gitu kan, doa-doa pribadi saya. Ada yang 1 bulan gitu kan, ada yang 1,5 bulan yang Allah kabulkan itu gitu kan. Ya itu kan gimana tajamnya doa-doa kita gitu kan. Dan satu syarat, kalau pengen rumah dijual ataupun tanah dijual itu mutlak harus pakai plang. Rumah ini akan dijual, hubungi nomor WA yang punya rumah dong gitu, bukan punya saya, saya nggak ikut campur di bidang nomor ataupun harga itu. Silakan aja lah gitu. Nah ini di sini yang 8 ngobatin panyawat lahir sinareng batin. Nah ini pengobatan non medis mitra atau pengobatan batin seperti gangguan santet teluh ataupun orang-orang yang dolim. Saya riset lah pokoknya, saya obatin lah itu,
nggak usah mikir biaya mitra, yang penting kesini aja lah, kata saya juga. Punya biaya nggak punya biaya, mau ngasih mau nggak, pokoknya kesini aja gitu kan ya. Saya obatin ini nih, takut ada yang tidak baik di dalam tubuh kita gitu kan, itu saya obatin lah. Saya doakan, saya pun punya doa berdoa. Yang 9, ijab kanuragan mitra. Di sini ijab kekuatan kanuragan. Kita jurus hikmah, jurus silat. Real itu dohir. Kalau batinnya nantilah kita jelaskan. Nah ini ijab kanuragan. Ijab istilahnya pencak silat di sini. Ada yang bertanya di WA, di telepon istilahnya, mukim tidak? Katanya, saya pengen berguru di sana. Mau 5 bulan, mau ngabdi sama guru misalnya gitu kan. Banyak itu orang yang nelpon, yang lihat YouTube, pengen berguru di sini, pengen istilah ngabdi ke saya. Saya tolak mitra. Ya. Saya tolak. Sebab apa? Misi saya di sini nggak ada yang mukim, ya. Nggak ada yang mukim, istilahnya tempat juga nggak ada gitu kan. Sebab ini bukan yayasan. Ini bukan yayasan mitra, ya. Mutlak ini Padepokan ini dari nol kecil sampai nol besar sekarang, alhamdulillah barokah lah gitu. Ini secara pribadi istilahnya dan untuk keberkahan umat gitu mitra. Jadi umumnya gitu istilahnya. Jadi di sini pasien-pasien saya ataupun murid-murid saya tidak ada yang mukim, nggak ada. Cuman kalau misalnya pasien dari jauh itu mau istirahat 1 malam misalnya gitu ya, 1 malam istirahat, istilah tidak apa-apa 1 malam gitu kan, nggak apa-apa. Nanti besok pulang lagi misalnya gitu mitra, itu nggak apa-apa gitu kan ya. Yang mukim kenapa di sini banyak orang katanya, misalnya itu pengurus mitra. Pengurus anak buah saya yang sudah lama, misalnya Wajajang Rahman itu kaki tangan saya itu mitra, kaki tangan saya intinya untuk istilahnya wakil gitu kan, mewakili gitu kan istilahnya. Tapi bukan berarti istilahnya semua tidak boleh. Semua juga boleh-boleh saja. Jadi apa namanya, wakil saya itu ya, Wajajang Rahman yang sudah di sini mukim, udah ngikut ke saya, berguru ke saya udah hampir 12 tahun mitra. Itu jadi nggak ada yang mukim di sini, tamu maupun orang yang mau menyupri ilmu. Jadi sepintas-pintas saja lah gitu. Walaupun murid juga nggak ada yang mukim di sini, kecuali pengurus di link Padepokan sini gitu mitra, yang mukimnya itu istilahnya. Dia juga yang mukim di sini punya misi-misi, punya tugas-tugas masing-masing gitu mitra di sini itu gitu. Jadi banyak di sini juga ada 15 orang lah yang di sini juga, tapi pulang gitu kan. Ada yang pulang, ada yang nggak, ada yang kesini lagi gitu kan. Nah ini mitra, ijab kanuragan. Nah itu biar tahu kita semua misi-misinya gitu kan. Mau padepokan, pesantren, perguruan, paguron, pendopo, itu sama. Link semua untuk bersilaturahmi, untuk menambah persaudaraan, ya, untuk menambah keberkahan gitu kan, untuk menjaga eratnya silaturahmi. Cuman misinya masing-masing itu ada aturan masing-masing ya mitra. Ya di padepokan saya juga ada aturan-aturan masing-masing yang saya buat gitu kan. Nah gitu biar mitra semua tahu dan ngerti lah gitu istilahnya gitu ya. Nah itulah misi saya di sini Padepokan Al Hikmah Guntur Lodaya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga riksa dohir batin kita, dan Allah suburkan dunia berana kita, dan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.